Selamat pagi, salam efisiensi. Selamat datang di Maskei Clean Energy Podcast. Saya hari ini bertindak sebagai host. Saya sendiri adalah Ketua Umum Masyarakat Konservasi dan Efisiensi Energi Indonesia atau disingkat Maskei. Hari ini kita mempunyai dua narasumber yang sangat mempunyai expert yang tinggi tentang clean energy maupun tentang cooling teknologi. Hari ini kita akan membahas tentang potensi dari model bisnis cooling as a service yang memanfaatkan district cooling technology. Nah, apa itu district cooling technology atau cooling as a service? Saya nanti akan jelaskan sebentar, tapi sebelumnya saya akan mengatakan bahwa sektor bangunan itu di tingkat global secara keseluruhan itu memanfaatkan energi 36% dari seluruh total energi yang ada di dunia ini. Kemudian dari situ menyumbangkan 40% dari CO2 atau polusi atau carbon emission, dan itu merupakan 60% dari pengguna listrik di dunia ini. Jadi di dunia ini 60% listrik itu digunakan oleh sektor bangunan. Dan untuk menambah perspektif lagi, bahwa sektor bangunan itu setiap tahunnya diperkirakan tumbuh sebesar 280 miliar meter persegi. Jadi bangunan di dunia ini ada 280 miliar meter persegi yang tumbuh setiap tahun. Anda bisa bayangkan bahwa planet kita yang terbatas ini akan harus mengakomodasi pembangunan gedung-gedung sebesar itu. Tren ini akan semakin cepat, semakin meningkat, terutama di negara-negara non-OECD. Non-OECD itu singkatan dari negara-negara yang maju. Ya, sekarang ini ada beberapa puluh negara yang maju, dan Indonesia belum digolongkan sebagai negara OECD. Itu tadi di negara non-OECD yang besar pertumbuhannya, karena ekonomi dari negara-negara non-OECD ini pada umumnya lebih pesat daripada negara-negara modern, negara-negara maju yang tergolong dalam anggota OECD. Jadi lebih logis bahwa memang negara yang berkembang seperti Indonesia ini sekarang kita punya istilah keren, negara yang economically emerging country, jadi emerging country, bukan negara berkembang lagi seperti dulu. Ya. Dari emerging country seperti Indonesia ini yang sekarang karena besarnya volume besarnya ekonomi Indonesia ini, kita sekarang sudah menjadi anggota G20 seperti kita ketahui. Jadi negara-negara terbesar di dunia dalam ukuran gross domestic product. Kita harus bersyukur, tapi kita harus melihat tantangannya dalam hal ini. Jadi itulah kenapa kita hari ini berbicara tentang energi ini, terutama tentang kita cooling, karena di building ini sebetulnya dari sisi energi itu menggunakan energi itu untuk cooling, untuk mendinginkan gedung ini, terutama di negara-negara tropikal, tetapi juga untuk gedung-gedung yang ada di negara 4 musim itu. Kalau summer itu bisa kadang-kadang bisa lebih panas dari sini. Saya mengalaminya sendiri. Sehingga inilah kenapa kita akan berbicara tentang bagaimana kita mengatasi kebutuhan dari energi di dunia ini. Khususnya kita akan bicara tentang kemungkinannya di Indonesia seperti apa. Kita akan membahas tentang district cooling system dalam bisnis model yang namanya cooling as a service. Saya akan mulai hari ini
pagi ini akan ada 2 narasumber. Pertama adalah Bapak Rusdi Purnama. Beliau adalah General Manager dari PT Danfoss Indonesia, sebuah perusahaan anak perusahaan dari Danfoss di Denmark yang sudah sekian puluh tahun eksis di dunia ini, dan bahkan di Indonesia sendiri Danfoss sudah terwakili sebesar berapa tahun? 28. 28 tahun. Ini sebuah eksistensi yang cukup lama dan cukup dewasa, sehingga bisa dibayangkan bahwa Danfoss ini dapat bisa dikatakan mensuplai banyak kebutuhan peralatan atau solusi katanya tentang bagaimana kita mengatasi pemanfaatan energi yang makin besar ini. Kemudian yang kedua, Bapak Toto Sulistianto. Beliau adalah Wakil Ketua Masyarakat Konservasi dan Efisiensi Energi, jadi Wakil Ketua saya. Dan beliau adalah seorang konsultan teknik pendinginan, pernah berkarir di BPPT, ya, dan beliau menjadi salah satu konsultan yang cukup disegani, boleh dikatakan gitu, dalam urusan cooling. Ya, Pak Toto hari ini berarti sebagai wakil ketua dari Masyarakat Konservasi dan Efisiensi Energi. Jadi district cooling system ini ibaratnya seperti kita bayangannya adalah seperti PLN. Seperti pemirsa sudah ketahui, PLN ini membangkitkan listrik dalam jumlah besar, kemudian didistribusikan atau dijual kepada pelanggan-pelanggan yang relatif kecil-kecil, ya, diukur dalam kilowattnya, bukan kilowatt, kVA-nya, dayanya. Ya. Kemudian mereka membayar kepada PLN dari jumlah pemakaian dalam hitungan kWh, kilowatt hour, sehingga itulah yang kita sehari-hari kenal, kita membayar langganan PLN. Nah, cooling as a service ini hampir serupa, ya bahkan mungkin serupa, ya. Jadi ini sebuah investasi untuk bisa memproduksi cooling atau pendingin untuk keperluan di rumah-rumah atau di gedung-gedung. Jadi perusahaan ini yang namanya cooling as a service ini menggunakan district cooling teknologi itu membangkitkan atau membangun atau memproduksi cooling, ya, untuk bisa didistribusikan kepada para pelanggan di sekitarnya dia. Oleh karena itu disebut district cooling system. Kita mengenal bahwa setiap orang, setiap rumah sekarang menggunakan air conditioning, tapi untuk ini mungkin bisa disamakan dengan kalau Anda tinggal di apartemen, itu AC-nya, pendinginnya itu tersentralisir oleh sebuah chiller yang besar. Ya. Nah ini sama, cuma di sini bukan satu gedung, tetapi bisa puluhan gedung. Ya, tergantung dari luasnya jangkauan daripada distribusinya. Jadi inilah kira-kira yang kita akan bicarakan tentang teknologi ini, teknologi district cooling, dan nanti kita akan membahas kenapa district cooling itu penting, ya. Kenapa district cooling ini menjadi sebuah alternatif dari cooling konvensional yang sekarang kita alami, yaitu yang kita tahu sekarang bahwa setiap rumah punya AC sendiri. Ya, dengan model bisnis ini ada kemungkinan bahwa setiap rumah nanti semacam beli dari PLN, jadi abonemen berlangganan untuk bisa disuplai pendinginnya. Ya, seperti itulah kira-kira para pemirsa. Oke, saya akan mulai menanyakan sesuatu kepada Pak Rusdi Purnama.
Pak Rusdi Purnama saat ini sebagai General Manager PT Danfoss Indonesia yang sudah eksis 28 tahun. Bapak sekarang ditugaskan oleh Danfoss di Denmark. Apa yang sebetulnya dilayani di Indonesia? Ya, terima kasih Pak John. Jadi Danfoss sendiri kita ada tiga pilar bisnis ya. Secara singkatnya Power Solusi itu hidrolik, kemudian Climate Solusi itu heating dan cooling komponen, dan kemudian drive itu adalah inverter secara umum. Jadi apa yang kita provide solusinya adalah kita membagi bisnis kita terhadap kita bilang hotspot, Pak. Jadi hotspot itu kita kategorikan ada yang namanya buildings. Buildings itu pecahannya kayak rumah sakit, hotel, malls, airport, dan lain-lain, komersial misalnya. Kemudian kita juga ada water dan wastewater, kita ada food and beverage, kita ada heavy industry. Heavy industry kita bisa pecah ke mining, petrochemical, ya, metal, dan seterusnya, pulp and papers. Jadi di setiap hotspot dan sub hotspot itu kita ada expertise untuk memberikan solusi aplikasi, Pak, seperti itu. Semuanya memakai energi. Ya, semua memakai energi dan kita memprovide solusi Danfoss mengcombine dengan ahli-ahli yang lain, sinergi. Ya, oke. Terima kasih. Kemudian untuk Pak Toto sudah berapa tahun menjadi Wakil Ketua Maskei dan apa tugas Bapak di Maskei? Ya, saya kira sudah lebih dari 3 tahun, 4 tahun ya Pak John ya. Masa di Maskei Pak John yang kedua kalau nggak salah. Ya, kenapa Bapak bersedia menjadi pengurus Maskei dan Wakil Ketua Maskei malahan? Ya, jadi energi memang menjadi darah daging saya karena saya dicetak ataupun di background saya mesin. Cuman terus kebetulan karena S2 saya mendalami masalah energi, dan energi saat itu juga mungkin di awal-awal saya selesai kuliah itu masih belum menjadi concern, tapi saya melihat bahwa Indonesia akan butuh ahli energi efisiensi. Indonesia menggunakan energinya masih sangat boros, sehingga institusi yang paling cocok ya Maskei saat ini. Meskipun saya aktif di yang lain, Green Building Council Indonesia, ASRE, kemudian asosiasi bangunan gedung hijau yang lain. Mudah-mudahan menjawab. Terima kasih Pak Toto. Jadi selamat datang Bapak berdua, dan saya akan mulai untuk membahas district cooling technology ini. Pertama saya akan ajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Rusdi. Yang pertama, bagaimana sistem DCS ini bekerja, ya? Dan bagaimana infrastrukturnya yang harus dibangun agar dapat menghasilkan sesuatu yang kita harapkan. Ya, terima kasih Pak John. Mungkin sebelum saya masuk ke breakdown-nya, saya coba mengelaborasi apa sih itu DCS ya, District Cooling System. Ya, mungkin bagi orang awam pikiran kita cooling AC itu kayak di rumah. Ada AC split ya, ada indoor, ada outdoor. Ya. Nah, untuk seperti itu simple sekali ya. Terus mulailah kita berpikir kalau gedung besar, yang lebih besar ukurannya itu pakai AC seperti apa gitu kan. Oh, kebanyakan orang tahu itu katanya AC sentral kan. Orang awam ya, AC sentral. Nah, apakah AC sentral itu adalah district cooling? Kan pertanyaannya. Ya. Apakah tadi split itu adalah district cooling? Kan begitu. Nah, jadi kita harus memahami dulu. District cooling itu sebenarnya ada banyak pelanggan, tenan atau apapun ya yang akan menerima cooling itu. Ya. Sesuai kebutuhannya. Ya, jadi sehingga dibuatlah satu fasilitas untuk mensuplai kebutuhan tersebut. Jadi
bagaimana kita mengartikan. Nah, kenapa district cooling itu kadang-kadang orang bilang bisa 1 gedung, 2 gedung, 10 gedung, multi intinya. Ya, karena orang melihat skalanya lebih besar. Ya, tapi sebenarnya 1 gedung pun karena tenannya banyak, kalau kita bisa mendistribusikan udara dingin itu dan bisa diukur di setiap pelanggan dengan baik, sebenarnya itu bisa dikategorikan sebagai mini. Ya, Mini apa? mini district cooling. Karena dia di pool, kemudian disuplai ke misalnya 300 tenan. Jadi, cuman teknologi sekarang yang diketahui kebanyakan orang semuanya sama. Ya, misalnya AC yang disuplai masuk ke semua itu hitungannya temperaturnya sama pada umumnya. Tapi teknologi terbaru itu sebenarnya sudah bisa mengakomodir. Bahkan di setiap tenan itu bisa di-billing sesuai pemakaian dan kebutuhan. Sesuai ditagih sesuai Ya, kemampuan. bisa diukur. Jadi teknologi seperti ini sudah ada dan murah sekali teknologinya. Kita nggak usah bayar banyak, kita cuma membeli yang ada, kemudian kita ada cut tertentu untuk programming. That's it. Ya, tapi kalau skala lebih besar tadi gedungnya bisa lebih banyak, pool di satu tempat untuk menghasilkan cooling atau heating dan kita distribute sesuai kebutuhan. Ya, ini pemahamannya. Tentunya infrastrukturnya tadi pertanyaan kedua itu adalah ya, kalau misalnya di satu gedung konteksnya, maka semua infrastruktur ada di situ. Ya, mau ditaruh di basement, mau ditaruh di rooftop, atau di setiap lantai, itu tergantung kebutuhan. Tapi kalau gedungnya banyak, berarti kita harus membuat jalur pipa. Mungkin underground. Dan itu harus ada di perencanaan awal. Ya, kalau kita sebuah klaster atau bahkan sebuah kota, ya, itu rumitnya di sana. Kita harus membangun ducting atau jalur pipa. cooling, jalur pipa jalur untuk pipa. mendistribusikan cooling itu. Betul. Jadi ada gorong ya kan untuk pipa masuk ke setiap rumah. Ya, oke, itu ya. Ya. Nah, sekarang saya berpaling kepada Pak Toto. Ya. Anda salah seorang ahli dari cooling system. Ya. Kalau Anda mendengar uraian dari Pak Rusdi ini tentang teknologi yang kita bahas sekarang ini, bagaimana pro dan kontranya? Bagaimana Anda membandingkan antara teknologi konvensional yang tersendiri tadi dengan yang sentral seperti ini? Ya, terima kasih Pak John. Nah, mungkin ini nanti jadi diskusi yang cukup menarik karena sebenarnya teknologi konvensional yang disebut yang non district cooling itu sebenarnya maju dengan pesat juga. Jadi sebenarnya teknologi district cooling itu memang membangkitkan satu sistem pendingin yang terpusat, kemudian didistribusikan ke gedung-gedung itu, ya ibaratnya orang naik bis yang besar berbarengan, itu pasti bensinnya kalau dihitung per orang lebih hemat dibanding orang naik sepeda motor sendiri-sendiri kan gitu. Nah itu bahkan kalau di Danfoss dikatakan di website resminya bisa menghemat sampai 50% dibandingkan sistem pendingin yang konvensional. Itu katanya ya. Katanya. Nah itu nanti kita klarifikasi Pak John. Ya, jadi tentu pro-nya adalah kita bangun satu kawasan besar. Contohnya pemerintah menyiapkan kawasan ekonomi khusus, ada Mandalika, ada di Jababeka, kemudian ada nanti di Medan juga ada, Halmahera juga ya ada. Dan banyak tempat. Yang lagi in sekarang adalah IKN. Nah ini tentunya IKN, kalau saya sebagai seorang ahli di bidang energi efisiensi, yang paling tepat teknologi ya IKN harus DCS. Pupung baru dimulai. Nah infrastrukturnya harus siap sedemikian rupa. Kalau tidak siap, ya saya masih belum tahu ini nanti
mungkin juga ini yang menjadi diskusi kita, kita pikirkan karena bangunnya pun nanti sebagian dulu gedung di sini, gedung di Moduler. sana. Nah, apakah nanti gedungnya masang chiller dulu baru dialirkan listrik coolingnya? Nah, ini yang nanti ini yang perlu kita diskusikan. Ini yang pro-nya pasti efisiensinya yang Lebih sangat tinggi. baik. Yang cons-nya ini yang apakah siap kita semua stakeholder yang mau bangun IKN, yang mau bangun kawasan-kawasannya apakah sudah siap dengan itu? Belum kalau kita mikirin yang sudah ada, Iya, betul. seperti Jadi rumah-rumah klaster betul. yang sudah ada. Iya. Nah, nanti mungkin Pak Rusdi juga bisa menambahkan apakah bisa district cooling ini untuk perumahan. Nah, tantangan di situ. Tantangan di situ yang kita perlu diskusikan. Itu sementara dari saya. Terima Pak kasih John. Pak Ya. Toto. Oke, saat ini banyak dibicarakan masalah district cooling ini karena ada kesempatan atau opportunity dari IKN tadi. Yang saya tangkap dari Pak Toto tadi bahwa DCS ini atau district cooling ini idealnya itu dimulai dari scratch, dimulai dari awal. Kalau apakah itu kota, apakah itu kawasan industri belum dimulai, belum ada gedungnya, ya, sehingga itu bisa dirancang dengan baik dan dengan efisien sehingga pada saat cooling yang disentralisir tadi, yang diproduksi secara sentral tadi bisa menghasilkan, itu bisa disalurkan dengan efisien itu. Nah, sekarang pertanyaannya, kita membayangkan itu sebuah kayak PLN tadi ya. Jadi si pengusaha yang membangun cooling system ini, dia akan harus menjual produk coolingnya itu kepada para pelanggan. Anda sebutnya tenan tadi ya. Nah, sekarang bagaimana sistem DCS itu bisa bersaing dengan teknologi-teknologi yang disebutkan oleh Pak Toto tadi? Ya, terima kasih Pak John. Mungkin saya ilustrasikan ya bagaimana bersaing. Ya. Sampel misalnya tadi mungkin dari Pak Toto sempat sounding mengenai horizontal housing ya, cluster. Anggap cerita satu perumahan ada 1.000, 5.000 rumah ya, satu cluster ya. Ya, nah kalau kita lihat di rumah itu yang selalu ada pasti pertama air bersih ya Pak ya. Baik itu pump, baik itu dari tanah. Tapi kita nganjurkan pump lah ya. Bukannya saya orang pump ya Pak, tapi itu lebih kontrolnya lebih bagus. Kalau gali air tanah kan takutnya sembarang gali. Dan itu tidak boleh sekarang, zaman sekarang. Ya. Nah, pump itu selalu ada. Dan pump itu sebelum masuk rumah ada meteran ya. Jadi per meter kubik berapa gitu kan. Kita setiap bulan pemakaian. Nah, kita dalam kaitan cooling, ya setiap rumah itu suka ada AC pasti ya. Seperti saya juga, saya punya AC di kamar misalnya ada AC ya, kadang-kadang ruang tamu ada AC gitu kan. Nah, kita pasti butuh AC ya. Kemudian banyak juga rumah yang butuh air panas untuk mandi ya. Ya, seperti itu. Nah, tapi apa kaitannya cooling dengan heating nanti? Betul. Nah, jadi sebenarnya saat ini untuk AC air panas ya itu kita diserahkan kepada setiap orang untuk menyediakan masing-masing dan mengelola masing-masing yang punya rumah. Ya. Nah, sebenarnya ada ide district cooling mengenai AC dan air panas yang bisa kita lakukan ya. Secara didistribusikan. Ya, betul. Jadi kita bisa taruh satu tempat untuk memproduksi air dingin dan air panas. Ya, jadi kita bisa pakai teknologi misalnya heat recovery atau heat pump ya. Combine heat and power. Ya, jadi heat recovery itu kan kita produksi air dingin, air panasnya gratis. Jadi energinya hanya satu yang kita keluarkan. Nah, untuk didistribusikan ke setiap rumah. Jadi nanti ada 2 pipa lagi selain pipa pump misalnya kan. Pipa air panas dan air dingin. Dan kita bisa meterin sehingga developer dia juga bisa ada income dan lain-lain. Dan untuk orang rumah dia nggak pusing harus investasi beli
AC. Ya, maintenance semua di cover. Hmm. Jadi ini suatu hal yang sebenarnya positif juga. Di situ bisnis modelnya di situ Ya, ya. cooling as a service. Jadi kita Ya. menjual service cooling, cooling itu sebagai service. Jadi Ya. orang nggak usah pusingin. Oh, kalau misalnya setiap berapa lama ada yang cuci, ada yang Ya, cek. seperti tadi PLN ya, dia tinggal jeklekkan lampu aja karena sudah didistribusikan. Ya. Betul. Ini salah satu ide lah. Nah, maksudnya secara cost dia tidak perlu investasi banyak karena ini the cover. Kemudian secara operasional cost, bayar listrik dan lain-lain, jauh sekali. Karena apa? Contoh, AC rumah split itu kan sekitar 1,3 kW per TR efisiensinya. Ya kalau misalnya kita pakai district cooling yang simple-simple, itu kita cut separuh juga udah bisa 0,57 misalnya. Dari 1,3 kan lebih dari separuh. Kalau anggap sebulan bayar 1 juta listrik, ya berarti kalau saving 60, ya saving 60% yang 400.000. That's simple. Jadi itu ada value yang kita sebenarnya bisa deliver ke pemakai. Ya investasi kita bisa diskusikan seperti apa. Ya kemudian kita bisa kelola buat investornya juga bagus gitu loh. Oke, dengan kata lain Pak Rusdi mengatakan bahwa district cooling system ini atau bisnis cooling as a service ini sangat kompetitif terhadap sistem yang konvensional seperti sekarang. Ya, jadi kalau saya bilang sebenarnya kan manusia menciptakan teknologi untuk mempermudah hidup kita, lebih efisien, lebih baik, ya. Jadi lebih bersih. Ya, jadi environmental friendly ya karena tadi CO2 akan lebih kecil karena powernya energinya lebih kecil untuk menghasilkan apa yang kita butuhkan kan. Jadi tadi maaf dari sisi CO2-nya kan sama karena kan dihasilkan dari sumber yang sama. Kalau itu memakai coal kan sama ya. Secara kilowattnya Pak. Oh, secara kilowatt. Jadi coal-nya lebih kecil karena kilowatt. Tapi coal-nya tetap masih coal sih Pak. Ya semoga one day renewable seperti itu ya net zero itu akan berkembang sehingga kita lebih advance lagi. Dan itu bisa di-tap langsung ke nanti renewable. Jadi efisiensinya kalau saya tidak salah tangkap itu adalah menghemat investasi yang harus dilakukan oleh para tenan tadi. Ya, oke. Pak John, saya ingin silakan. Jadi karena saya tadi baru mau tanya Bapak. Betul. Karena tadi menyebutkan listrik, air dingin, air panas. Ya. Nah, ini konsep district cooling itu tidak lepas dari apa yang disebut dengan share utility duct. Nah, nanti kalau ada satu institusi sendiri yang dia investasi di share utility duct, itu adalah menjadi infrastruktur yang nanti investasinya menyatu dan sangat murah jatuhnya. Sehingga si district cooling tinggal menyewa si duct itu, pipa-pipa tinggal ditaruh di sana. Nah, ini yang bagian dari pro-nya. Kalau tadi kita bicara pro dan cons. Ya, pro-nya sekalian apa? Bagaimana dari sisi harganya, Pak? Ya, jadi kalau kita tahulah dibangun di mana-mana di kota-kota besar, gali lubang tutup lubang, joknya itu gubernurnya kehilangan gelang karena harus gali, besok gali, sekarang gali lagi. Nah, ini tentu akan konsep itu yang akan disrupted. Itu akan hilang karena infrastruktur sudah dipikirkan secara keseluruhan. Makanya tadi di awal saya mengatakan ya harus dimulai saat dari awal. Nah, justru tantangannya nanti kalau kotanya sudah jadi tapi dia mau dikembangkan. Nah, ini yang tentu nanti menjadi tantangan. Mungkin juga investasinya jadi lebih mahal. Ya, kira-kira seperti jadi di dalam kasus yang kedua tadi itu bisa saja district cooling system itu tidak visible ya. Ya, dalam implementasi tertentu bisa jadi nanti tidak visible. Maka itu juga yang dalam teknologi konvensionalnya untuk cooling ini maupun untuk air panas tadi, mereka berlomba-lomba juga untuk menyempurnakan dan menambah efisiensi, memperbesar efisiensi dari single unit yang ada. Misalnya AC menjadi
diberikan inverter supaya lebih rendah dan sebagainya. Ya. Pemakaian listriknya. Baik, terima kasih. Ya. Saya pikir itu sangat bermanfaat untuk diketahui oleh para pemakai energi dalam hal ini yang diterjemahkan dalam cooling system. Sebab kita di negara tropis ini sangat membutuhkan cooling untuk mendapatkan thermal comfort yang bisa kita inginkan, ya. Di samping dengan adanya sekarang dengan climate change yang sudah in action sekarang ini, jadi kita sudah bumi makin panas, kata Pramila Anantatur. Saya ingin sedikit menambahkan Silakan. juga Pak John. Jadi tantangan yang tadi Pak John katakan bisa jadi tidak visible, tapi tetap ada langkah-langkah yang kita bisa lakukan. Selalu berpikir integrated sebagai seorang perencana, sebagai ahli di bidang energi. Kalau di negara-negara maju, mengimplementasikan misalnya agak melenceng sedikit. Misalnya mengimplementasikan fiber optik. Komunikasi sekarang sudah fiber optik. Kenapa dia mesti harus gali tanah sendiri? Kalau jaringannya sudah ada listrik cooling, masuk listrik cooling saja. Kalau sudah ada pipa-pipa untuk air bersih, masuk di pipa air bersih. Kenapa enggak, ya? Kenapa enggak? Ya. Nah, itu kan hal-hal kayak gitu yang itu opportunities yang perlu ditawarkan dan perlu digali. Iya. Baik. Terima kasih Pak Bapak-bapak semua. Kita akan break, ya. Nanti akan ada narasumber lain, ya, dari Maske juga yang akan menanyakan atau kita tanyakan dan memberikan kontribusi dalam diskusi ini. Pak Rusdi nanti akan tetap muncul karena Anda yang punya teknologi, ya. Baiklah, kita tutup sesi ini untuk kita bersama-sama mengucapkan atau mengatakan slogan kita, salam efisiensi. efisiensi. Terima kasih.